banyak pejuang-pejuang yang gugur di situ, yang tidak sempat terevakuasi. Dua. Kan saya masuk sendiri tuh. Iya. Ketika saya keluar, saya dengar suara, "Hoi, kita." Sebelahnya itu ada pohon besar yang mau pintu keluar. Ya. Di situ itu komandannya di situ. Bahkan saya mau suruh kamera, nampak jelas sekali beliau di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Kilas Masa. Nah, kali ini Kilas Masa full tim lagi ya teman-teman. Kebetulan full tim dan kita mau bahas tentang yang di benteng apa namanya? Gedung Coek ya? Gedung Coek. Nah, yang kemarin ini kita habis dari sana, kita mungkin bisa breakdown sedikit lah di sini. Mungkin kalau teman-teman lihat mungkin loh bajunya kok sama. Memang kita masih ada di sekitar benteng sini. Cuman kita ingin membreakdown menurut ini bagaimana gitu sih teman-teman. Kita mulai ya teman-teman. Untuk kita mulai sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, komen, di share juga boleh kok. Kita mulai ya. Nih gimana menurut nih kemarin waktu di benteng ini, yang waktu di benteng ini? Kalau menurut saya beberapa puluh tahun yang lalu saya sudah pernah. Agak kenceng nih. Beberapa puluh tahun yang lalu saya sudah pernah ke benteng situ karena kebetulan saya selalu ikut bapak saya. Yang waktu itu bapak saya masih menjabat di Angkatan Darat. Saya tidak perlu sebutkan. Kalau saya kemarin ke sana, saya melihat itu sudah banyak perubahan. Bahkan nyaris bersih. Rapi bersih itu ya? Dalam arti bersih tanda kutip, juga sudah bersih, tidak banyak secara fisik juga ya. Tapi ya masih banyak makhluk-makhluk penunggu di situ itu masih banyak. Ya mungkin karena sudah di apa istilahnya itu sudah dipakai sebagai cagar budaya Indonesia, Surabaya maaf. Jadi pihak dari apa tadi Lakodam apa? Paldam. Pihak dari Paldam ya, karena banyak orang yang sudah bisa dalam tanda kutip masuk, ya mungkin sudah menaklukkan makhluk-makhluk yang ada di sana. Tapi saya tadi itu masih melihat di situ, bahkan begitu masuk ada pohon besar, nampak sekali saya melihat ada kerabu besar hitam. Sepertinya seperti kera itu komandannya. Jadi kalau matahari terbenam, mereka harus, yang kita yang main ke sana kita harus keluar, beliau yang ganti turun. Ya. Kalau matahari terbit, beliau yang masuk. Mereka yang itu yang apa, orang-orang kita ini yang bisa datang ke situ. Tapi ya sudah tidak ada unsur seperti mengganggu, insya Allah tidak ada, selagi kita di sana itu saling menghormati, baik-baik saja. Jangan berbuat yang tidak senonoh. Karena di situ saya melihat seperti bunker tadi itu kan tempatnya tertutup. Iya. Mungkin ya mohon maaf, anak-anak muda kan biasanya suka memanfaatkan tempat-tempat itu untuk berbuat yang bernyali besar. Ya makanya. Jadi ya tolong jangan dipergunakan seperti itu. Kalau tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jangan menyalahkan tempat, lingkungan, salahkan perbuatanmu. Iya. Kalau untuk Caipul sendiri, ada nggak sih Caipul sedikit cerita apa tentang benteng itu, tentang keangkerannya gitu, bagaimana? Kita nggak berporos bahwasanya benteng itu angker, enggak ya Caipul. Iya. Tapi ada nggak sedikit cerita mistisnya itu di situ? Nah, kalau secara cerita mistis, emang sih saya berkali-kali emang berkunjung kemana tempat yang benar-benar tua, benar-benar emang sepi, yang mempunyai suatu sejarah dan dengan peristiwa. Kredibilitasnya Caipul seperti pasti sering mengunjungi hal itu. Kemarin emang saya ke benteng itu kan bersama panjenengan itu kan emang sih sosok masalah gaib itu ada, tapi masih ada beberapa itu sudah kelihatan bahwa di situ emang tempat banyak pejuang-pejuang yang gugur di situ, yang tidak sempat terevakuasi.
yang nggak tertangani itu masih kelihatan di situ. Masih ada di sekitar kompleks. Iya, jadi seakan-akan mereka pakai berjuang. Oh. Tapi Seperti masih ada seperti tentara, iya. darah Ada gitu. sih berdepan darah seperti itu. Cuma memang banyak seperti itu penampakan. Cuma bagi saya kan biasalah mereka ada di dunianya masing-masing, tetapi kita tetap melihatnya positif saja, gitu loh. Mereka itu cuma melihatkan bahwasanya itu loh saya ada berada di sini. Ya. Nah, dengan itu kita bisa menyampaikan pesan-pesan mereka bahwa oh dulunya ini tempat apa lah. Makanya kita sebagai orang pegiat sejarah secara fisik atau kita emang ada risetnya aja. Ya, ada riset. Jadi kita itu menilai dari nilai kronologis historinya itu. Dulu itu peristiwa apa. Makanya itu kita tetap menghargai atau menghormati orang-orang sebelum kita yang berjuang untuk mempertahankan benteng itu. Nah, mereka cuma kepingin menampakkan bahwasannya dulu ini loh saya adalah suatu pasukan atau suatu tentara yang sengaja kelihatan bahwasanya saya pernah memperjuangkan Indonesia ikut berjuang seperti itu. Mereka seperti itu. Emang benar apa yang dikatakan nih di pohon tersebut, emang ada penunggunya, tapi mereka sebagai komando aja ya mungkin memerintahkan mungkin dari pihak gaibnya. Jadi emang yang untuk menuntun seperti itu. Makanya kenapa di situ jangan sampai terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan karena bangunan Cagar Budaya seperti itu kan nilainya kan untuk kita mengedukasi, melestarikan, untuk wisata, bahwasannya ini loh dulu adalah sebuah benteng yang perjuangannya diperjuangkan untuk Indonesia, untuk negara kita, gitu loh, khususnya di Surabaya. Saya boleh cerita sedikit ya, ini ya tentang kemarin ini ya yang kita dari benteng itu saya kan itu ada bunker 1, 2, 3 ya teman-teman ya. Jadi di bunker nomor 1 itu saya masih merasa yang kita liput itu bunker nomor 1 kita ambil gambar itu aman lah biasa. Tapi yang di bunker nomor kedua kan saya masuk sendiri tuh. Ketika saya keluar saya dengar suara, "Hoi!" Kita makanya saya, kan saya seperti keluar kan seperti, saya kira ada Cak Ipul atau siapa di depan saya teriak mungkin ada yang runtuh atau apa gitu. Makanya saya keluar kan langsung agak nunduk begini. Ternyata saya lihat Cak Ipul sama Ni kok diem, aku baru lihat belakang. Mungkin dengerin aku cuman seperti apa menurut Ni ini masih ada sosok-sosok pejuang gitu di situ seperti yang dikatakan Cak Ipul ini. Di situ? Iya. Masih banyak. Pasti ya nih ya. Insya Allah karena mereka kan tidak dimakamkan. Jadi di situ. Bukan maksudnya gini teman-teman, tidak dimakamkan itu ditemukannya mungkin meninggal setelah sehari 2 hari gitu ya. Enggak. Kalau sudah ada yang meninggal ya digeletak noto. Jadi pada waktu gini loh, pada waktu itu kalau menurut kisahnya itu kan emang perang pada waktu itu kan nggak semuanya itu terevakuasi. Jadi pada waktu itu emang di situ bukan seperti tapi seperti semak-semak, seperti kayak jadi hutan saling seperti menyelamatkan itu. dirinya sendiri. Jadi tempat persembunyian yang tidak pernah dijamah oleh orang. Nah, ya kita kan nggak tahu pada waktu perang pada waktu itu kan ditembak sekutu kan kita mati dimanapun kan juga nggak kelihatan. Nah, sama pihak sekutu itu dibiarkan memang kamu itu seakan mati sudah biarkan seperti itu. Itulah mereka itu kan bukannya namanya yang sudah meninggal otomatis loh saya akan seperti ini, tapi mereka bangga dengan karena mereka bisa berjuang. Jiwa mereka itu bisa berjuang walaupun meninggal dimanapun, tapi roh dan jiwanya mereka itu sangat bangga bisa mempertahankan NKRI. Kan itu bisa merasakan kemarin saat Mas Ambon di situ bagaimana perasaannya. Kan seakan-akan kayak apa ya, kayak nek wong Jawa ngomong kayak sing gagah-gagah. Itu jiwa beliau di sana seperti itu. Mas berarti masih ada berbekas spirit gitu ya, semangat. Beliau itu masih ada di situ ya nih ya. Kalau yang saya rasakan sih ketika masuk situ memang seakan-akan ini ini loh gitu loh. Bangga gitu loh kita. Jangankan begitu, tadi saya yang naik ke tempat persenjataan itu naik tinggi. Saya yang sudah tua aja kuat karena apa? Semangat. Itu jadi semangatnya beliau itu secara tidak langsung mensupport kita sendiri.
Kalau memang kita punya niat baik loh ya. Oh ya. Tapi saya rasa tempat itu sudah baik karena saya lihat tadi ada yang private di situ. Ada orang hamil yang foto-foto seakan-akan Pregnant itu ya. apa mau mempublikasi apa ya istilahnya, mendokumentasikan dia hamil di situ. Memang bagus pemandangannya bagus, tapi kalau sudah malam begitu ya sudah tidak apa-apa. Jadi kita kemarin bukan terpaksa ya, memang kita saya pribadi agak sedikit terlambat datang, tim sudah datang, saya yang agak terlambat, jadi take videonya harusnya bisa berdurasi panjang atau bagaimana, bahkan rencana ini kita take sama ini ambil video harusnya di sana, tapi berhubung di sana tadi sudah gelap, tidak memungkinkan, sudah gelap. Akhirnya kita cari tempat yang agak melipir gini teman-teman, tapi masih tetap di daerah Kedung Cowek dan masih di pinggir laut lah kita ya. Nih ya. Jadi benteng tadi itu memang di pinggir laut teman-teman. Dan tahulah laut ini bagaimana. Pasti ada berbekas sedikit ya Cak Ipul ya dengan laut juga ya. Ini ya. Mungkin ada tambahan dari ini atau Cak Ipul tentang benteng tersebut. Kalau saya mau cerita sebenarnya ada yang unek-unek di hati saya setelah ada satu tadi yang di bagian mana ini? Di bagian bunker nomor 2. Tadi ada pohon yang ada batunya itu Cak Ipul. Ya itu saya kok agak gimana gitu dengan batu tersebut itu. Ternyata saya ini kan batu, ini kan pohon batu. Ini kan pohon batu. Saya agak ke belakang, ternyata di belakangnya ada sesajen dan lain-lain gitu. Itu pohon yang besar itu. Tadi sudah saya bukan yang besar nih, yang di depannya benteng pas. Nah iya sudah saya gunakan ke gunungnya tadi. Bukan yang di belakang. Yang ada batunya satu itu Cak Ipul. Batunya satu itu. Ya itu. Saya sudah cerita sama Cak Ipul. Sebelahnya itu ada pohon besar yang mau pintu keluar. Di situ itu komandannya di situ. Bahkan saya mau suruh kamera, nampak jelas sekali beliau di situ. Jadi beliau lah yang menyerukan. Kalau masuk semua masuk. Jangan ganggu, jangan. Beliau di situ. Berarti kita sudah ada batasannya masing-masing ya. Betul. Jadi gini loh. Jadi sebelum kita masuk itu sebenarnya kita itu sudah berdoa. Sudah minta permisi. Istilahnya kalau kita itu permisi ya. Kulon nuwun. Ya, istilahnya kulon nuwun. Tapi kita itu sudah mempersiapkan. Kita sudah berdoa. Kita sudah minta izin kepada penunggu atau ngambil tersebut di situ. Bahwasanya kita di sini hanya sebagai edukasi tamu tetap gimana kenapa sama tadi kok sampai ada yang hey itu tuh itu sebenarnya mereka itu menegur gini loh mas nyapa gitu ya menyapa bahwasanya mas di sini loh ada penunggunya itu bahwasanya mereka itu setiap dimanapun kita tetap kita itu harus kelonwun kalau walaupun secara kasat mata kita tidak melihat tidak ada apa-apa tetapi secara batin secara betul gaib kita itu di ruang itu banyak sekali sebenarnya cuma mereka itu menyapa mas itu kan dengan karena mereka itu adalah suatu pejuang otomatis juga suaranya gelegar kan seperti itu setuju mereka itu bahwasanya itu loh saya masih ada di sini dengan kalau kita secara kasat mata kita nggak kelihatan tetapi dengan suara atau apapun itu bisa menandakan bahwa mereka itu ada di situ gitu loh. Oke lah kalau gitu. Kalau saya sih masih ya unek-unek saya sih tadi tentang 2 hal tadi itu ya Cak ya. Mungkin teman-teman yang ada di wilayah Surabaya bisalah mengunjungi benteng tersebut di Kedung Cowek, bisa buat foto-foto ya, bisa buat wisata atau edukasi lainnya bahwasanya bangsa ini tuh besar, bangsa kita ini besar, bahkan hingga penjajah pun ingin menguasai bangsa kita ini. Jadi bentar saya ada sedikit monggo nih, mohon maaf saya menghimbau ke pemerintah setempat, tolong tempat ini jangan dipugar, biarkan seperti itu alami seperti itu dan jangan sampai diberi penerangan kalau sudah malam. Biarkan seperti itu. Yang saya khawatirkan karena saya sudah ada pandangan ini. Next kalau pemerintahan ini ganti, ya mungkin untuk dikomersilkan. Pasti akan dipasang lampu. Tolong jangan. Alasannya kenapa nih? Ya sudah, biarkan seperti itu. Yang saya khawatirkan penghuni-penghuni yang sudah nyaman di situ dan beliau bahkan sudah mengizinkan tempat itu untuk wisata. Nah, terus sudah diizinkan untuk wisata kok masih kurang-kurang.
justru ada jam malam karena tempat itu betul-betul tempat yang sakral kalau saya lihat. Yang saya khawatirkan nanti dikotori sama Ya. Hal-hal yang anak-anak, negatif. orang-orang Ya. yang tidak bertanggung jawab Ya. karena di situ banyak tempat rimbun, Ya, yang banyak kita tempat takutkan yang bisa buat ya itulah. aneh-aneh gitulah ya. Jadi biarkan aja seperti itu. Hanya itu saja himbauan saya ke pemerintah. Mohon maaf. Ada Cak Ipul mungkin ada tambahan mungkin? Monggo Ya, Cak kalau Ipul. tambahan saya yaitu Bukan pemerintah untuk pemerintahan itu sebenarnya mereka sudah kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, terutama dengan pihak Pangdam 5 Brawijaya. Kita juga pernah berbicara sebagai komunitas pegiat sejarah itu tergabung dan menemui Pangdam bahwasannya untuk bangunan ini di Jakarta Kebudayakan untuk mengedukasi, melestarikan, merawat dan menjaga bahwasannya ini loh adalah sebuah benteng satu-satunya yang ada di Surabaya, harus dipertahankan karena dengan Ya, ini. kekokohannya itu kita bisa melihat bahwasanya dulu ini loh ada pernah terjadi sesuatu tragedi sesuatu yang pada waktu masa peperangan dulu 45 itu digunakan untuk berperang sini. Itu loh. Mereka itu mempertahankan wilayah ini untuk kota kita Surabaya termasuk. Dan ini satu-satunya benteng yang Iya. ada di Surabaya dan yang terbesar dengan lokasi yang sangat-sangat Sangat. luas. Nah, makanya itu kita sebagai masyarakat Yang Surabaya saya khawatirkan khususnya kan sekarang banyak real estate. Oh, Tiba-tiba ya maaf ya ada Iya. investor terus mau di Iya. karena luas sekali benteng ini. Memang ini di bawah naungan Kodam. Memang ini di bawah naungan Kodam ini. Kodam 5 Brawijaya. Yang saya tahu seperti itu. Ya oke. saya hanya menghimbau saja, insya Allah masih tetap seperti ini. Karena ini sejarahnya sangat luar biasa. Memang tidak ada prasasti, tidak ada apa-apa di situ. Tetapi dari kita masuk, kalau kita memang di situ niatnya ingin melihat atau ingin mensyukuri, kita akan merasakan, bahkan menjiwai Ya. seperti apa benteng itu. Saya terima kasih sekali sama Cak Ipul yang sudah bisa membawa saya jalan-jalan ke sini. Oke lah kalau seperti itu teman-teman, kita tutup dulu ya acara berbincang dengan ini dan Cak Ipul tentang benteng kemarin. Jangan lupa saksikan terus Kilas Masa, dukung terus Kilas Masa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.